Bagaimana jika seorang penghafal Al-Quran murojaah hanya karena ambisi juara lomba? Semangat mengulang-ulang hafalan yang tinggi memang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran. Dengan adanya semangat yang tinggi inilah hafalan seseorang akan senantiasa terjaga, bahkan bisa terus-menerus menjadi lebih baik dan berkualitas. Sebab jalan yang paling utama agar hafalan semakin melekat tidak lain adalah dengan banyaknya mengulang-ulang hafalan. Jika seorang penghafal tidak punya semangat untuk mengulang-ulang hafalannya, maka besar kemungkinan apa yang dihafalkannya itu akan cepat terlupakan, bahkan bisa lenyap sama sekali. Sehingga penting sekali bagi seorang penghafal Al-Quran untuk tetap menjaga semangatnya dalam memurojaah hafalan. Tapi semangat seorang penghafal Al-Quran dalam mengulang-ulang hafalannya sendiri harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu semata-mata mengharapkan keridhaan, pahala, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab betapapun seorang penghafal Al-Quran memiliki semangat tinggi dalam memelihara hafalannya, jika ternyata niat dan tujuannya salah, maka semangat yang tinggi itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Terkadang ilmu itu dapat membinasakan pemiliknya ketika dia mencarinya bukan karena Allah. Maka supaya kerja keras terjaga, hafalan Al-Quran benar-benar dibalas dengan pahala yang besar dari Allah, tidak lain yang harus diusahakan adalah meluruskan niat dan tujuan menjaga hafalan itu sendiri agar semata-mata lurus karena Allah, bukan karena pujian makhluknya atau tujuan-tujuan lain yang hanya bersifat duniawi. Di antara yang sering terjadi di kalangan penghafal Al-Quran saat ini adalah ketika ambisi mereka menjaga hafalan Al-Quran itu ternyata hanya muncul ketika ada lomba hafalan Al-Quran saja, atau katakanlah karena mengharapkan hadiah atau penghargaan dari orang lain saja. Setelah apa yang mereka harapkan itu tercapai, maka semangat dan giroh mereka untuk mengulang-ulang hafalan pun ikut turun kembali, kemudian hilang. Lebih-lebih lagi ketika ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak tercapai. Bisa jadi rasa putus asa yang ada di dalam diri mereka itu akan membuat mereka semakin menjauh dari hafalannya. Kami sebenarnya tidak melarang Anda untuk mengikuti lomba hafalan Al-Quran. Hanya saja niat menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran Anda juga harus tetap dijaga, agar jangan sampai kerja keras tersebut malah tidak berbuah apa-apa di hadapan Allah. Artinya, jika Anda tetap bisa memposisikan niat mengulang-ulang hafalan yang ikhlas karena Allah, maka silakan saja jika Anda mau mengikutinya. Bahkan, jika memang dengan adanya lomba tersebut membuat semangat Anda semakin tinggi, bukan hanya sebelum lomba, tetapi juga setelah selesai lomba, maka tentu bisa dikatakan baik. Yang tidak baik adalah ketika selesai lomba, semangat mengulang hafalannya itu kembali menurun, apalagi jika justru malah semakin memburuk. Sebab kemungkinan besar memang Anda mengikuti lomba tersebut bukan semata-mata untuk menambah semangat, apalagi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin mengejar penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh orang lain. Jika Anda menyadari bahwa Anda pernah jatuh ke dalam hal-hal seperti ini, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Al-Quran yang Anda hafal itu sejatinya untuk kebahagiaan Anda di akhirat nanti. Maka sudah selayaknya Anda bersemangat hanya untuk meraih segala bentuk kebahagiaan di akhirat sana, sebab jika dengan hafalan Al-Quran itu Anda hanya mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, maka apa yang Anda dapatkan pun hanya sesuatu yang bersifat duniawi pula. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang menjadi niatnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan peringatan, barang siapa mempelajari ilmu agama yang seharusnya diniatkan karena Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dunia, maka pada hari kiamat nanti dia tidak akan mencium bau surga. Barakallahu fiikum.